kalau saya kurus tandanya tidak makmur. Nah ini selama kalimat-kalimat seperti ini sering diomongkan, itu story yang kita ceritakan itu yang menghambat kita dari sini ke sana. Diajarin strategi, suruh take action, harus punya keyakinan, dan keyakinannya kendor karena kalimat-kalimat yang diceritakan. PNS guru sertifikasi 9,5 juta lumayan, PNS seumur hidup boleh gitu ya. Nah, mau resign takut tidak bersyukur, tetap aja atau injak 2 kapal ada jurusnya ini ya. Jadi injak 2 kapal itu ada jurusnya. Oke, saya share dulu nih Pak Diki, boleh dicatat ini karena ada teman. Gimana ini gitu ya? Caranya gini kalau mau injak 2 kapal. Jadi Anda punya tabungan dulu. Jadi if something happen Anda bisa hidup. Pak Tong dulu juga sama. Saya pada waktu saya keluar mendirikan toko buku, sebelumnya saya injak 2 kapal terlebih dahulu. Jadi kalau Anda mulai dari pegawai mau punya usaha sendiri, caranya bagaimana? Nih, nomor 1, injak 2 kapal. Masa injak 2 kapal kita jalanin, terus kemudian kita punya usaha-usaha. Contoh Pak Diki MC Dik ini. Pak Diki ini ikut saya sudah berapa belas tahun Pak Diki? Ini Pak Diki, halo, baru ke kamar kecil ini. Halo Pak Diki. Ikut saya sudah berapa tahun? Saya 18 tahun Pak. Wow, 18 tahun. Tapi sekarang Pak Diki ada apa saja Pak Diki? Sudah punya usaha-usaha sampingan yang... Ya, sambilan saya ada Indomaret 3 Pak. Ya, terus? Terus laundry 1. Terus perusahaan program pensiun 1. Terus bangun perumahan di Magelang 226 unit Pak. Wah, lumayan toh. Jadi dari sini ternyata jadi tentu saja boleh dong ada usaha-usaha sampingan di dalam perusahaan. Akibatnya dapat passive income kalau jualan properti tadi, kemudian dari laundry dapat passive income, dari Indomaret dapat passive income, kan lumayan. Jadi ini tidak punya bakat bisnis mas pian ini pian no piana ini ya, tidak punya bakat juga bukan turunan bisnismen. Mana urus itu ya bisnismen itu ada yang istilahnya bakat boleh, tapi lebih banyak orang bakat itu antara nature itu adalah dari alam, nurture itu dibina. Nah, tentu saja kalau nature dan nurture wah kan hebat. Tapi kalau bakatnya kurang pun selama dia jalannya adalah jalan jadi bisnismen, dia akan jadi bisnismen. Kalau dia take action menuju ke arah jadi bisnismen, jadi bukan masalah darah. Sekali lagi loh, sukses itu bukan sara, nggak ada kaitannya dengan suku, agama, ras, dan anatomi tertentu, nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi betul-betul hanya hubungannya sama strategi dan mau jalani nggak. Timpang pendapatan cuma timpang 2 hal. Timpang pengetahuan dan timpang keberanian. Saya ulangi, timpang pendapatan, timpang apa? Timpang pengetahuan dan timpang keberanian. Oke, nih. Ini ada yang bilang, bisnis apa Pak buat yang kena PHK dan pandemi COVID-19? Saya tanya kepada si Sandiaga Uno, Mas Sandi pada waktu diwawancara di Instagram saya pada waktu itu. Ada kok di Anda dihitung di sewaringin.tdw ada, silakan cari. Waktu saya wawancara Mas Sandiaga Uno, ternyata apa yang terjadi? Mas Sandi ini pada waktu di PHK dia malah sukses kaya raya. Caranya gimana? Banyak silaturahmi. Ketemu lah. Sekarang nggak bisa silaturahmi, ikut Zoom, ikut bergaul dengan teman. Nah gini, jadi yang bangun 226 rumah di Magelang siapa ya? Nih Pak Diki, ini ada yang mau beli nih Pak Diki, nih Mas Budi Wibowo. No, daerahnya mana? Betul nggak itu? Nah, ini 200 berapa itu Pak Diki? Pak Budi Wibowo, nih ini siapa? Pak Diki MC Dik. Nah, ini MC Dik. Wih, saya kok terus jadi saya sisiran dulu. Mengganggu konsentrasi wajah sendiri. Oke, apalagi wajah cewek cantik. Waduh, repot. Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi ketika Anda mau istilahnya dari kerja terus kemudian punya bisnis, 3 cara. 1, injak 2 kapal. Oke ya. Yang kedua, Anda cuti unpaid, alasannya apapun. Sekolah, walaupun sekolahnya cuma Sabtu, Minggu, Senin sampai Jumat, nanti Anda bisnis gitu ya, injak 2 kapal. Yang ketiga, bakar kapal. Maksudnya apa bakar kapal? Hajar deh, bakar beng, pokoknya mati hidup jalanin gitu ya. Nah, saya dulu ada yang dari Jogja, tolong Jogja bilang saya Jogja, mana Jogja? Ini Jogja mana boy, mana Jogja? Bakar kapal, yes, bakar kapal itu udah ada Jogja, Mas Trianto. Nah, ada dari Klaten dekat Jogja, saya wes Mas Agus Purnomo ini, wes Mas Sigit juga nih, Mas Mbak Brigita nih, Mas Mbak. Nah, saya di Jogja itu buka toko buku tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 jam 9 pagi lebih 9 menit 9 detik, namanya Togamas. Nah, kalau Anda pernah beli buku di Jogja yang Togamas, berarti Anda sudah ikut memperkaya saya. Tahu Togamas, tahu. Nah, itu bisnis saya yang pertama.
langganan. Wah, Pak Doko terima kasih. Toko buku diskon benar, jalan Togamas Avandi, Direktur Utara, betul itu. Saya member Togamas, makasih memperkaya saya itu. Saya jarang sekali untuk meeting Togamas, meeting cuma setahun sekali gitu ya, bagi hasil berapa. Jadi saya lebih sering kaget-kaget dapat duit. Kok saya dikirimin duit? Dari mana nih? Oh, dari Indomaret. Dari mana? Oh, dari laundry. Ini dari mana? Dari toko buku Togamas. Siapa ini berani-berani ngirim begini? Hah? Besok kirim yang lebih banyak ya. Nah, itu baru benar. ini kisah nyata nih. Baik hati buat mahasiswa, betul Mbak Putri gitu ya, karena toko buku diskon masih kasih cover plastik tebel. Zaman saya dulu masih incat di sana, saya parkir gratiskan. Tapi partner saya kan meninggal dunia itu, Pak Johan Budi Syafa meninggal dunia, ditangani istrinya, beliau bilang, Pak Tung, biarin ya parkir bayar. Ya saya bilang oke. Padahal dulu 17 tahun saya paksa untuk parkir gratis terus gitu ya. Nah ini Togamas Malang. Nah kalau Togamas Malang bukan milik saya, itu milik partner saya Pak Johan Budi Sapa gitu ya. Oh baru kemarin beli di toko buku, makasih. Cering, duit masuk ini tidur nak. Betul, karena sampul plastik saya selalu beli buku di sana. Sudah diskon, plastiknya ada cover, bukunya cover plastik tebel, indah lagi. Wah. Semarang tutup, Semarang bukan milik saya. No. Jadi rencananya kita franchise-kan, tapi akhirnya megang saham yang utama Pak Johan Budi Sapa mau jalan sendiri ya sudah kita ya itu ada ilmunya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Tapi ini saya cerita itu based on true story. Jadi pada waktu saya di BCA pun saya sudah mulai buka toko buku Togamas tahun 1999. Padahal saya keluar dari BCA itu tahun 2000. Jadi injak 2 kapal. Pak Tung bagaimana menentukan bisnis? Sabar ya, nanti sabar. Boleh nanya nanti ya, itu menentukan bisnis apa yang perlu dijalanin. Oke, sebetulnya sini. Ini sebetulnya buku saya Work Less and More. Ini ada ada pulpen jatuh. Work Less and More di sini ada. Jadi bagaimana sih menentukan bisnis? Oke, sebelumnya. Waduh. Enggak apa-apa. Ini nanti kita break jam 6 ya. Kita rock and roll, makan, ajar lagi guys. Semangat. Nah ini wawancara dengan Mas Sandiaga Uno, bangkit dari PHK waktu krisis. Betul, Instagram ini ada, silakan Anda klik. Nah, Pak, tamatan SMA kayak saya bagaimana keluar dari zona nyaman? Merantau, berani keluar dari kota Anda. Ini saran saya. Why? Karena dari pengalaman saya itu merantau fighting spiritnya lebih kuat. Ada orang nanya, Pak Tung, kalau keturunan Tionghoa itu, ini majalah Forbes pernah wawancara saya. Pak Tung, keturunan Tionghoa itu rahasianya apa? Kok bisa kaya-kaya? Saya bilang, woi, kalau keturunan Tionghoa kaya raya, se-Indonesia kaya raya. Karena se-Indonesia keturunan Tionghoa. Nggak percaya coba tes DNA Anda. Nah, kalau Anda lihat wawancara saya dengan Pak Dahlan Iskan, nah, di situ dibahas, ternyata Pak Dahlan Iskan sudah tes DNA, ternyata keturunan Tionghoa juga, ada 2,5%-nya. Bahkan Mata Najwa yang terang-terangan bapaknya dari Yemen, Bapak Kuari Shihab gitu ya, ibunya juga dari Yemen, ternyata lebih Tionghoa daripada apa? Lebih Tionghoa daripada Arab. Arabnya 3,5%, Tionghoanya dia 4, sekian persen. Nah, kan seru banget loh. Jadi kalau saya sampai ngomong, rahasianya apa suku Tionghoa? Sebetulnya bukan rahasia suku Tionghoa. Orang yang terang-terangan kelihatan suku Tionghoa miskin juga banyak, itu yang di Beteng itu Cina Beteng juga miskin aja begitu ya. Sekali lagi, kaya tidak mengenal suku, agama, ras, dan anatominya tidak pengaruh. Golongan apa enggak pengaruh. Pengaruhnya strategi mau jalani enggak. Pengetahuan dan keberanian. Ingat ya, timpang pendapatan cuma timpang 2. Timpang pengetahuan dan timpang apa? Timpang keberanian. Nah kalau pengen tes DNA ada 23andMe. Anda lihat 23andMe. Anda cek, Anda dikirim nanti Anda tes DNA. Saya belum. Saya baru tanya Pak Dahlan, tesnya gimana? Di 23andMe. 23andMe. Anda bisa. Nah, tapi sekali lagi, lalu saya ditanya sama majalah Forbes. Nah yang membuat orang terus kemudian menurut Pak Tung apa yang orang apa yang menurut Pak Tung itu bukan suku Tionghoa? Saya bilang suku perantauan. Jadi kalau Anda mau keluar dari zona nyaman, merantaulah. Orang Madura di Madura tentu saja ada yang kaya, tapi secara persentase orang Madura yang di Pontianak lebih kaya. Maksudnya orang Madura yang di Pontianak 1.000 orang, 500 kaya. Orang Madura di Madura mungkin dari 1.000 mungkin 10 kaya, 20 kaya. Jadi ketika Anda berani merantau, kenapa? Sifat orang perantauan, perhatikan baik-baik. Kalau Anda tidak merantau, dipecat, tenang, pulang. Itu teman-teman di Padang, saya pernah teman di Padang ada yang cerita di Pak Tung, di sini ini orang dimarahin sedikit besok tidak masuk kerja. Di Pekanbaru juga sama Pak Tung, ini dimarahin sedikit besok tidak masuk kerja.
Ya karena apa? Masih ada orang tuanya, masih bisa makan di rumah orang tuanya. Tapi begitu merantau, apa yang terjadi? Begitu Anda jebret sudah keluar dari rumah Anda harus bertahan survival sendiri. Anda akan mendadak lebih hemat. Karena mati hidup Anda kan gimana? Anak saya di sini nyaman-nyaman. Begitu berangkat ke Australia merantau, saya kan gini, kalau di sini 1 bulan saya kasih 1 juta rupiah uang sakunya. Kalau dia memberikan laporan, tak double. Oh Pak, saya 1 juta aku pakai ini, saya kasih 2 juta. Padahal nggak mau lapor, karena apa? Minta dapat kok. Butuh makan, nggak usah pakai uang sakunya, nggak kena habis. Tapi begitu di kuliah di luar negeri, langsung kan saya bilang, Bosku, saya papa ini nganter bisa, tapi papa enggak, pengen kamu survival. Jadi berangkat dulu, cari kos dulu, sendiri, semua sendiri dulu, mati hidup, rasain biar keluar dari zona nyaman, terus kemudian 1 bulan setelah itu baru papa datang setelah kamu settle. Oh siap Pak, berangkat. Begitu berangkat, 1 bulan, hari pertama saya datang langsung kasih laporan keuangan. Padahal di sini enggak pernah laporan keuangan. 1 juta cukup, nggak usah. Karena semuanya bisa minta papanya, Pak minta beli ini, dapat. Begitu dia merantau, nah ini, begitu merantau, begitu jebret langsung hari pertama saya datang papa ini laporan keuangan Pak. ngirit yang ngirit. Setiap hari makan Indomie. Sehari 3 kali, keriting kamu makan Indomie. $500 bisa sebulan. Saya bilang, sakti amat kamu. Enggak, habisnya 380. Super ngirit. Aduh. Wes, ya. Jadi merantau lah dulu anak sebelum anak jadi berguna. Jadi merantau untuk umur 55 tahun apa bisa nanti sabar begitu ya. Jadi pengusaha tanpa perusahaan bisa nggak? Bisa, itu namanya pedagang, nanti jual beli. Jadi nantinya punya perusahaan jadi investasi. Jadi sekarang begini, terus bagaimana supaya Anda injak 2 kapal ataupun cuti tidak digaji ataupun bakar kapal? Maksudnya bakar kapal sudah langsung keluar masa buduk gitu ya. Saran saya tetap punya pertahanan. Pertahanan apa? Anda punya tabungan untuk ya minimal 6 bulan. Kalau saya sendiri pada waktu saya keluar dari BCA saya punya untuk 3 tahun hidup tanpa harus kerja, saya punya untuk 3 tahun. Jadi saya waktu itu menjalankan ternak duit tapi belum berhasil, tapi modal ternak duitnya untuk saya bertahan 3 tahun saya masih cukup. Saya ulangi ya. Nih, bagaimana lompat? 1 yaitu injak 2 kapal. Kayak Pak Diki injak 2, 3, 4, 5, 6 kapal. Pak Diki kapalnya banyak. Karena ya Indomaret jalan dengan sendirinya, yang namanya laundry ya jalan dengan sendirinya. Nah kalau properti dia terpaksa kadang harus berangkat ke Jogja, harus berangkat ke Magelang. Terus kemudian juga movie ya sebulan berapa kali masih ngurusin yang untuk ini. Nah kemudian punya cadangan, masih ingat ya punya cadangan. Nanti tak tanyain Pak Diki, tolong Pak Diki layarnya Pak Diki, layar peraturan Pak Diki. Nanti kan ada hadiahnya, ada masih ingat buku-buku saya yang double yang instant cash flow ini keren banget. Becoming Rich, di ABC Building Business Team gitu ya, jual saham Anda lebih mahal. Unlocking the largest ini, jadi banyak buku-buku saya yang double mau saya kasih hadiah. Nih teman-teman, ini rule-nya ya, rule-nya. Nih, terlibat sepenuh hati, ikut bergerak, ikut teriak, ikut apa? Ya jawab dong, ikut apa? Teriak. Nah, boleh ikut teriak, ikut nyanyi, ikut jawab di chat gitu ya, positif dan semangat. Kalau Anda BEJ nanti blame, excuse, and justify, Anda tidak kemana-mana gitu ya. Anda terbuka dan mau belajar, nih teriak, nah harus teriak, pakai suara, woi, pakai suara, biarin dianggap orang gila. Lah saya ngomong gini kan dianggap orang gila nih, anak-anak saya mau gimana? Ini papa ini teriak-teriak, seminar lunjak-lunjak, jengkang-jengking, ya wes biarin itu lebih baik tanpa gila tapi dahsyat luar biasa dari tanpa waras. Lo ditanya, ngeces-ces lo ya kan repot begitu ya. Jadi terbuka mencatat, boleh screenshot, boleh difoto dan mengerjakan PR. Dan yang kelima, ada hadiah bagi yang bisa menjawab di akhir acara setiap hari. Yo, ada nomor 6, Pak Diki. Ada nomor 6, yuk. Minum. Oh, sedia air minum. Iya, nomor 6, Pak Diki. Ada air minum, harus minum. Banyak air minum. Minimal 30 cc per kilogram berat badan kita. Nanti saya tanya loh, bisa jadi saya tanya, kamu mau keluar harus gimana? 3 cara Pak, injak 2 kapal, yang 1 cuti unpaid, nanti kalau ada apa-apa tinggal balik dengan damainya. Cuti berapa? Cuti 1 tahun, cuti 6 bulan. Kok unpaid? Iya, alasan apa? Kuliah lagi lah, apalah, jadi ngambil master, walaupun ngambil master cuma Sabtu Minggu, tapi Senin sampai Jumat, do your own business gitu ya. Nih, yang ketiga adalah bakar kapal. Sudah pokoknya masa buduk keluar, tapi saran saya punya cadangan. Oke, sekarang bagaimana kita milih bisnis? Yo, ini penting.
Ini materi-materi ya ditanya, makanya saya jawab nambah jos. Tapi nanti ingat kan ya, habis ini kita bahas Pak Diki ya tentang angketnya ya. Bagaimana milih bisnis nih? Milih bisnis, sebelum milih bisnis nanti lah. Jadi disesuaikan dengan gini. Kalau milih jenis bisnis, gaya hidup apa yang Anda inginkan? Oh Pak, saya mau sebulan sekali jalan-jalan ke pulau-pulau di Indonesia. 4 hari setiap bulan. Nice. Kemudian mau kemana lagi? Saya mau traktir teman, Pak. Oke, nice. Apalagi saya mau selain traktir teman, saya mau apa ya? Saya mau shopping boleh. Oke, kira-kira Anda butuh berapa? Anda butuh passive income berapa? Nah, pertanyaannya, tidak semua jenis bisnis yang Anda pilih bisa menghasilkan income dan passive income sesuai yang Anda inginkan. Bagaimana milih jenis bisnis? Nah, ini penting banget ya. Jadi pilih satu yang bisa menghasilkan. Nomor satunya, kan nomor satu tentu saja Anda sudah punya gaya hidup. Gaya hidup yang Anda inginkan ini nomor satu. Dan gaya hidup ini butuh berapa duit. Setelah gaya hidup berapa duit, kemudian yang kedua, baru Anda pilih. Mulai Anda tes cermin. Maksudnya tes cermin itu apa? Mulai Anda tes cermin, yang Anda lakukan hari ini bisa sampai ke sana nggak? Oh, saya butuh 150 juta Pak untuk 1 bulannya. Yes. Yang Anda lakukan sekarang bisa nggak? Yang kedua tes cermin. Kalau bisa nggak dipercepat? Nah, supaya lebih cepat. Nah, kan gitu ya. Supaya lebih cepat. Nah, terus kemudian ini yang penting. Lebih cepat. Jadi nomor satu gaya hidupnya, Anda butuh duit berapa? Yang kedua, Anda tes cermin, apa yang Anda lakukan sekarang bisa nggak mencapai yang Anda inginkan? Nah, kan gitu ya. Kalau nggak bisa, ubah atau tambah. Sekali lagi, ubah atau tambah. Pak Diki nambah, nambah laundry, nambah begini. Lumayan Pak Diki, passive income-nya laundry lumayan? Ya, lumayan Bandung. Loh, era PSBB begini, pembatasan sosial berskala besar, gimana laundry-nya Pak Diki? Tetap jalan, tetap bagus. Nah, karena tidak kena PSBB, boleh buka tetap bagus, malah ini deal tukang borongan atau harian. Wah, itu ada ini Mas Alvin ini. Sabar nih Mas Alvin, ini saya tanya, kalau tanyanya banyak saya jawabnya bingung. Ini satu-satu dulu, nanti kadang sudah dijawab, nanti baru ajar ya. Oke, tapi sekali lagi, saya senang terlibat nih. Nih, wah, Trimurti, TDW Los bicara, apa kuncinya? Nggak pakai rem. Ngeyel aja, oke. Tapi kita lanjutkan lagi. Ini yang sampai di mana tadi? Kalau memilih jenis bisnis nih, nomor satu gaya hidup yang diinginkan, yang kedua tes cermin. Yang kita lakukan hari ini bisa sampai nggak? Kalau tidak bisa, kalau bisa supaya lebih cepat. Kita tanya gitu, jadi kita supaya otaknya jawab. Kalau ternyata kita bilang nggak bisa, mulailah mengubah, mulai nambah dari tes cermin. Nambah yang apa? Ini yang ketiga. Pilih yang menghasilkan. Saya ulangi, pilih yang menghasilkan. Banyak orang bilang, Pak, bisnis itu harus passionate. Apalagi itu kan di Instagramnya Bapak bilang, cintailah yang kamu lakukan, merupakan salah satu unsur penting untuk membuat Anda jadi sukses. Betul. Either Anda mencintai yang Anda lakukan, atau yang Anda lakukan Anda cintai. Either Anda melakukan yang Anda cintai, saya ulangi, Anda melakukan yang Anda cintai, atau Anda mencintai yang Anda lakukan. Kayak saya pertama kali nulis buku, enggak seneng ya, tapi saya ya tulis gitu ya. Terus kemudian belajar tentang perak, pertama kali enggak seneng. Lolo itu saham, lolo perusahaan ini, waduh perusahaan itu ternyata banyak sekali. Belajar kerjasama dengan orang, enggak mudah. Sama Pak Didi juga enggak semudah yang Anda bayangkan untuk komunikasi misalnya. Mau kerjasama dengan orang itu enggak mudah. Padahal kerjasama sampai kesimpulan, kenapa kerjasama terjadi miskomunikasi? Kan nomor kerjasama tuh yang nomor satu penting kepercayaan. Kok timbul tidak kepercayaan? Kok timbul prasangka? Kok timbul miskomunikasi? Ternyata nomor satu kalau mau bisnis bersama, kepercayaan nomor satu. Tapi nomor setengah, berarti setengah lebih penting dari nomor satu, yaitu apa? Komunikasi. Kalau komunikasi ditutup, prasangka. Kalau prasangka otak mamalia repot. Nah, ternyata komunikasi pakai bisa salah sangka juga. Pakai telepon bisa salah sangka juga. Kalau ketemu, nah jadi nomor satu bisnis itu no trust, no business, no trust, no partneran. Yang kedua apa? Bukan kedua, yang setengah berarti lebih penting dari nomor satu, yaitu komunikasi. Yang lebih penting dari komunikasi, nomor seperempat. Yaitu apa nomor seperempat? Ketemu. Kalau Anda ketemu, Anda akan jauh lebih ekspresinya akan begini, jadi tidak menghakimi, no judgment. Tapi sekali lagi ya, memilih jenis bisnis, kenapa tangan saya gini terus biar nyantel gitu ya. Nyantel. Oke. Nomor satunya adalah jadi gaya hidup yang Anda inginkan butuh duit berapa.
Yang kedua, jenis bisnis yang Anda tekunin hari ini atau pekerjaan Anda bisa sampai di sana enggak? Kalau bisa, bertanya supaya lebih cepat, lebih banyak. Kalau enggak bisa, tanya, mengubah atau menambah apa? Ubah dan tambahlah. Yang ketiga, cari yang menghasilkan. Bisnis-bisnis yang menghasilkan income apa? Banyak banget. Real estate, nyari properti. Dulu saya ya enggak begitu happy nyari-nyari properti ya, tapi tetap nyari. Sekarang makin lama makin pintar. Supaya nyari enteng caranya gimana gitu. Kok bisa nemu di Lampung, Pak? Kok bisa nemu di Bali, Pak? Nemu gini. Wah, kenalan sama banyak agen properti. Hari ini saya dapat banyak sekali macam-macam nakdan gitu ya. Tapi sekali lagi, nih, yang ketiga itu Anda tulis jenis bisnis yang bisa menghasilkan. Oh, punya pabrik, Pak. Kayak kemarin contoh gampang nih. Saya sama anak saya yang perempuan itu hobinya adalah senang sekali es krim walaupun dia jaga berat badan. Ini saya anak saya. Ini saya kirimin artikel anak saya yang senang es krim. Ini loh, ternyata bisa loh nih. Ini. Majalah Swa on Instagram banyak yang bisa diambil dari bisnis kiprahnya memperbesar ini. Ternyata bisa membuat istilahnya es krim, yogurt yang enak nih. Ini saya bilang. Ini tulisannya. Ini ayo buat pabrik es krim. Dia bilang, "Ih, enak es krim." Yes, itu. Jadi yang pabrik es krim kalau Anda laku laris, kan ini cerita tentang es krim kantina. Kalau Anda bisa laku laris, yogurt yang sehat, es krim yang sehat tapi enak, booming enggak karuan. So, begitu banyaknya bisnis yang sebetulnya bisa Anda pilih dan bisa menghasilkan income yang Anda inginkan. Oke ya. Jadi ingat ya, nih saya lanjutkan lagi. Ini bagaimana nih sebetulnya sudah saya tulis nih bagaimana di work less and more gitu ya. Jadi ini sampai saya bilang nih yang nomor 2 tes cermin. Tes cermin apa nih? Tes cermin apa yang kita lakukan sekarang bisa tidak untuk mencapai gaya hidup yang kita inginkan nih. Tes cermin ada tugas-tugasnya ini di buku Work Less and More ini seru sekali. Tugaskan dan kemudian yang ketiga setelah itu Anda list. Pilih jenis bisnis yang bisa menghasilkan gaya hidup yang kita inginkan. Tidak semua loh. Anda jadi agen properti, perhatikan baik-baik. Tidak semua agen properti bisa kaya raya. Anda jadi prinsipal. Nah, itu lebih mungkin Anda kaya raya daripada agen properti saja. Tapi kembali lagi, Anda milih jadi tukang semen. Ya Anda susah kaya karena dibayar per jam. Bukan per jam, per hari. Per hari Anda dapat 150.000, udah pinter banget, hebat. Dapat 200.000 sudah sakti, Anda kerjanya sudah ahli. Tadi yang borongan atau tukang nih Mas Alvin Arisandi gitu ya. Jadi Anda dapat harian, wah itu ada tekniknya saya. Jadi saya lagi gini. Jadi ketika Anda jadi tukang semen begini, paling pol dengan lembur-lembur Anda 1 bulan, kalau 1 hari 200.000 ya bisa dapat 6 juta, lumayan. Tapi itu enggak pakai libur sama sekali. Nah, tapi itu enggak bisa. Jadi tidak semua jenis bisnis bisa menghasilkan yang Anda inginkan. Pak, saya butuh nih, saya mau mobil Rolls Royce. Mobilnya Rolls Royce Pak Tong berapa sih? Harga baru sekarang 18,5 M. Anda kalau gaji 20 juta, kapan punya 18,5 M? Oke deh sih, ini kesempatan sore nih. Tolong dihitung. Ayo, hitung. Ayo, hitung. Ayo. 10 M aja deh. 10 M, Anda mengumpulkan duit 10 M. Kalau Anda duitnya 20 juta, dapat penghasilan income sebagai pegawai negeri. Sebagai ini gajinya 20 juta sekarang. Ayo mendem Pak, ujung mendem sih toh Mas Leonardo ini. Ayo dihitung. Ayo dihitung. 40 tahun. Wah, yang bener dong. Kalau Anda 20 juta, kapan jadi 10 miliar? 500 sasi Pak, 500 bulan. 50 tahun. Ngantuk Pak. Wah, Sony Rich. Ayo kita semangat yuk. Ayo ngitung. 50 tahun puasa nggak makan Pak. Mabuk Pak cara ngitungnya. Ya, oke. 500 bulan. 500 bulan itu berapa tahun? Kalau Anda bagi jadi 12, berapa? 40 tahun sudah 480 bulan, masih 20 bulan, berarti 1 tahun dikurang 12, 41 tahun 8 bulan kemudian. 41 tahun 8 bulan kemudian. Wah, ini penting sekali ini. Wah, oke. 41 tahun 8 bulan kemudian, mati duluan ya. Makanya tidak semua jenis bisnis yang Anda lakukan bisa membuat Anda begini. Oke, yang 3 ya, nanti kita lanjutkan. Tapi sebelum lanjut, ini mari kita bangun dulu dah ini 41 bukan 41,6 tahun, salah 41 tahun 8 bulan. 8 bulan itu bukan koma ya 41,6 tahun betul. Oke, mari kita berdiri dulu ya, berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri dulu semua, ayo berdiri. Ayo berdiri dulu, berdiri semua berdiri. Berdiri boy. Ayo berdiri. Maju, katakan. Iya. Ke samping katakan ihi 3 kali, ayo. Ke samping yang lain 3 kali, ayo. Ke belakang katakan yang panjang. Belakang ke
depan katakan yang mesra. OYSTP. Yo, lari-lari kecil, lari-lari kecil, lari-lari kecil. Biar metabolisme lancar. Metabolisme lancar. Saya hitung sampai 10 kita lonjak dan teriak. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, yuk lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Wah, ayo semua terlibat. Weh, bangun, yuk. Lari-lari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ayo sama-sama. Ayo cepat. Kita guncang bumi dulu ya, Pak Diki. Ada musik nggak sih Pak Diki untuk guncang bumi, Pak Diki? Wah, boleh dikasih musik dulu ya. Kita kasih musik, kita guncang bumi. Caranya gimana? Ikutin saya. Saya akan tepuk pertama kali perlahan. Semua ikut, woi, biar semangat. Biar kita bisa rock and roll sampai subuh. Ayo. Jadi kalau bisa tepuk tangan, Anda ikut tepuk tangan. Ikut tepuk tangan, makin lama makin keras. Makin lama makin keras. Kemudian saya hitung, 1, 2, 3, go. Kita lonjak. Go. Selama 10 detik, kemudian kita tutup pakai bus rame-rame. Wow, yes, wow. Rasakan perubahan energi kita, seger gitu ya. Pak Diki, musiknya ada nggak Pak Diki? Oke ya, kita siap ya. Kita siap. Wes, pokoknya kita hajar saja. Oke, hajar. Oke, siap ya. Mari kita mulai tentang. Mulai. 1, 2, 3, go. Sambil teriak biar seger, woi. Udara keluar dari mulut kita, go. Wow. Yes. Wow. Seger, nan. Tarik nafas, yo. Minum dulu, minum. Yo. Wah, sudah berapa botol? Ya, botol ketiga, lumayan. Wah, ada yang nanya, Bapak kenapa, Pak? Mas Umar, tenang saja. Yang penting seger, semangat. Wah, ya begini enggak boleh blank begini. Ayo nih. Ada, ya Pak Tung minum sampai lapar, memang tadi belum makan. Saya dari sehari ini baru makan sekali loh. Diet ala Deddy Kobuser, OCD, gitu. Nah, terus keringetan, yes, semangat, anti kantuk, seger, minum, oke. Umur berapa sekarang Pak Tung? 25. Tambah muda, tambah kinclong, rambutnya dulu botak, sekarang keluar rambutnya lagi. Wah, wis ganteng ya. Oke, mari kita lanjutkan dulu. Ayo, lanjut Pak Diki. Sampai di mana? Saking semangatnya. Oke, 3 tadi ya. Bagaimana memilih jenis usaha? Nomor 1, harus cari yang namanya jadi kita yang gaya hidup apa yang Anda inginkan. Yang kedua, tes cermin. Yang ketiga, kita mulai memilih jenis bisnis yang bisa menghasilkan yang kita inginkan. Contoh, kalau jadi pembicara, bisa nggak jadi triliuner? Jadi pembicara, jadi triliuner, bisa nggak? Bisa, tapi susah Pak, jarang. Pembicara yang triliuner jarang sekali. Anda harus milih jenis usaha yang bisa Anda inginkan. Ketika saya punya impian saya jadi triliuner, saya mulai mikir, oh ya, kalau saya jadi pembicara tok, jual ludah tok, nggak jadi apa-apa weh. Banyak yang penjual ludah ya susah. Sebenarnya bukan jual ludah, jual ilmu gitu ya. Tapi sekali lagi orang tuh banyak sekali yang sirik gitu. Kemudian ngomongnya nyelekit gitu ya, dengki, toksik gitu ya, radon. Jadi begini, jadi teman-teman, jadi saya akan share kepada Anda. Orang yang jual ilmu doang, nih, contohnya gini, Anda belajar tidak harus sama orang yang istilahnya terbukti. Kalau misalnya ada hal-hal tertentu yang tidak bisa. Contoh gini, tapi yang paling penting dia juga sudah tahu konsepnya dan terbukti bisa menghasilkan orang sukses. Saya beri contoh. Di Instagram saya, tongdisewaringin.tw beberapa waktu saya bahas. Contohnya begini, kalau bisa, belajarlah sama orang yang sukses, terbukti sukses, dan terbukti menghasilkan orang-orang sukses. Saya ulangi ya, terbukti sukses dan terbukti menghasilkan orang-orang sukses. Kalau di dalam sepak bola siapa itu? Zidane. Wah, membawa 3 kali juara Liga Champion. Zidane, wah top banget itu. Tapi kenapa? Dia pemain yang sukses. Dulu dia juara Piala Dunia, dia juga pernah juara Liga Champion, dan dia akhirnya jadi pelatih yang bisa membawa luar biasa dahsyat. Itu top Marco Top, dia sudah jalan. Tapi misalnya, boleh nggak Anda belajar sama Jose Mourinho? Jose Mourinho itu ternyata nggak pernah jadi juara, dia pemain sepak bola ecek-ecek, terlalu males katanya gitu ya. Papanya sendiri pelatih, ketika dia dimainkan dia jarang mainkan, dia selalu bangku cadangan. Tapi dia jadi pelatih luar biasa top loh.
Jadi dia pelatih yang jarang, hanya ada 5 di dunia yang pindah klub dan juara dapat Liga Champions. Dan dia kalau yang namanya La Liga Spanyol juga juara. Terus kemudian di Porto pada waktu itu di Portugal juga juara. Pada waktu dia pegang Inter Milan juga juara. Chelsea juga juara. Wes top banget tuh. Padahal dia bukan. Tapi dia tetap bisa sepak bola dan dia belajar. Jadi misalnya begini, ada buku marketing. Yang profesor doktor nulis buku marketing tapi dia tidak memarketingkan bukunya sampai diobral 10.000 enggak laku begitu. Boleh nggak belajar sama beliau? Boleh. Oh, dia pakar ilmu marketing, dia mikir dan sungguh-sungguh kok, walaupun dia tidak praktek. Nggak apa-apa. Itu cuma jual udah doang, enggak, dia jual ilmu. Belajarlah, nggak apa-apa. Apalagi kalau murid-muridnya belajar dari dia terbukti sukses di marketing, walaupun dia sendiri tidak memarketingkan. Nggak apa-apa, gitu, belajarlah. Jadi belajar sama Jose Mourinho boleh nggak? Boleh. Belajar sama Zidane boleh. Tenis misalnya, Nick Boltieri nggak pernah juara Grand Slam, tapi dia mempelajari tentang tenis dan dia melahirkan Maria Sharapova, Michael Chang, Jim Courier, Pete Sampras, terus kemudian Serena Williams boleh. Nah, sekarang pertanyaannya begini, makanya jadi belajar sama orang yang sukses dan sudah terbukti boleh, ya, dan terbukti. Tapi ada loh orang sukses tapi toksik, ya enggak enak, karena toksik itu nular ya, dengki, nyinyir, nular jadi mendadak jadi satu golongan. Bisa nggak sukses? Tetap bisa, tapi kan nggak enak atau sukses dan nyinyir. Positif aja boy, positif boy. Jadi cari yang sukses dan positif. Wah, oke nih. Oke, mari kita lanjutkan dulu ya. Jadi tadi cara milih bisnis ini lanjut ya. Cari yang menghasilkan gaya hidup yang Anda inginkan. Kemudian yang kedua adalah tes cermin. Yang ketiga adalah apa? Jadi cari bisnis yang bisa menghasilkan Anda. Nah, kemudian setelah cari bisnis yang bisa menghasilkan gaya hidup yang Anda inginkan, yang keempat tadi, yang paling mudah, cari orang yang sudah berhasil di bidang yang Anda inginkan. Saya ulangi, cari orang yang sudah terbukti di bidang yang Anda inginkan. Contoh, ketika saya antisipasi krisis, saya akan share nanti juga setelah break makan malam gitu ya. Nah, saya 2 tahun yang lalu dapat videonya Robert Kiyosaki dan saya, bukan video, saya datang ikut seminarnya dan saya wawancara, dia bilang, "Ayu ready nggak? Siap nggak? Mau belajar nggak? Akan terjadi krisis." Saya pikir iya, perang dagang, perang gini krisis. Tapi krisisnya lebih cepat gara-gara corona. Ini lama loh nih, ini bisa lama loh. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bisa 5 tahun. Jadi be careful. Dan ini makanya harus apa nih? Kemudian jadi yang ke tadi 1, 2, 3, terus kemudian Anda cari yang gini, kemudian yang betul-betul bisa menghasilkan gaya hidup Anda, atau tambah. Berikutnya cari orang yang sudah terbukti sukses. Cara yang paling cepat kerjasama dengan mereka. Nah, untuk kerjasama, masih ingat ya, harus bisa dipercaya. Terus kemudian harus komunikasi. Kalau persepsi, kalau nggak pernah komunikasi, persepsi. Kalau komunikasi terus menghakimi, ya nanti belajar ilmunya. Menghakimi terus langsung nggak suka, ya susah. Otak mamalia kita kalau nggak suka kan susah. Kacamatanya sudah kuning, semua dilihat kuning. Semua merah. Satu hal langsung dianggap semuanya jelek. Hati-hati, makanya satu jelek langsung kecewa, langsung enggak, padahal enggak, itu pas bisa dikomunikasikan masih begini. Oke, nah berikutnya ini ya, cari orang yang sudah sukses di bidang yang Anda inginkan. Berikutnya apa yang Anda lakukan? Bantu kepentingannya dia. Ketika Anda bantu kepentingannya dia, baru Anda lebih senang bagaimana bergaul dengan orang sukses dan kaya. Kenapa orang sukses kaya mau bergaul dengan kita? Besok itu jadwalnya besok. Supaya Pak Tong praktek, ini bukan hanya teori. Pak Tong kok bisa kerjasama dengan Wilmar, dengan Pak Ganda Sitorus yang punya minyak goreng Sania, yang punya semen merah putih. Lu ini kan hasil praktek gitu ya, bukan hanya teori semata. Lu boleh nggak Anda belajar dari orang yang ngajarin teori? Boleh, selama teorinya bagus, praktekin. Nah, kalau tindakannya udah bagus, jangan ikutin tindakannya, ikutin ajarannya aja. Nggak usah dicontoh orangnya. Contoh ajarannya aja ini ya. Kalau ajarannya memang bagus itu. Tapi kalau ajarannya tidak bagus, orangnya juga tidak bagus, ya tidak usah dicontoh semuanya. Jadikan pelajaran. Oh, kalau gitu sengsaranya kayak gini. Oke, mari kita lanjutkan ya. Mari kita lanjutkan nih. Jadi masih ingat milih? Milih ya? Milih apa? Kok tidak ada yang rampung ibunya gimana nih? Ini. Wah, Pak Hari Swandi ini keren banget nih. Pak Diki, Pak Hari langsung saya kasih nih, karena Pak Hari yang merangkumkan terus, ini saya kasih buku dulu deh, nanti walaupun yang terakhir. Pak Hari saya kasih buku ini ya, Instant Cash Flow, Pak Hari. Wah, ini Pak Hari merangkumkan terus, ini Pak Hari keren kok.
Pak Diki tolong dicatat ya, Pak Diki. Kalau oke, nanti langsung saya tulisin untuk Pak Hari Swandi. Nah, nanti tanyain alamatnya. Oke. Cara milih bisnis ala TDW, gaya hidup apa yang Anda inginkan, duitnya butuh berapa, ini tambahin lengkapi ya, 2 perlu duit berapa. Yang kedua, tes cermin apa yang dilakukan ini sudah mengarah bisa menghasilkan income gaya hidup kita atau enggak. Kalau enggak, ubah atau tambah. Kemudian yang ketiga, pilih jenis bisnis yang bisa menghasilkan, karena tidak semua jenis bisnis bisa menghasilkan. Kenapa saya di properti? Karena properti triliunan banyak gitu. Kenapa saya di laundry? Laundry itu bisa triliunan. Hari ini saya buka cabang sudah 88 cabang. Nah, gitu tidur dapat duit. Gitu ya. Kemudian 4, cari orang yang sudah terbukti berhasil, benar sekali, keren ini. Cari orang yang sudah terbukti berhasil di bidang yang Anda inginkan, paling cepat ajak kerjasama. Kok mereka mau kerjasama? Besok. Ini ya. Yang kelima, bantu kepentingannya dia. I will help you. Bagaimana Tong Sepan ini bisa kerjasama buka Toga Mas? Padahal Toga Mas sudah buka 9 tahun di Malang. Nih yang Malang tahu. Malang, halo Malang. Ada Malang, jadi keren gitu ya. Nah ini caranya milih jenis bisnis gitu ya. Nanti ini Pak Diki tolong catat ya. Jadi ini untuk Pak Hari Swandi. Tulisannya sudah betul tuh namanya belum? Langsung tak tulisin nama deh nanti yang di itu juga nih. Pak Hari ini ini guru saya nih, Brad Sugar nih top sekali juga nih. Yang coachnya nih. Tulisannya nama Hari Swandi betul ya sudah ya. Tak tulis deh Hari Swandi. Hari Swandi boleh. Untuk Wes Hari Swandi. Ini langsung ini praktek learn and take action. Wah, langsung saya tanda tangan. Miracles happen. Tolong Pak Diki minta alamatnya Japri ya, Mas Hari Swandi. Happen. Nah, ini resep sukses cuma gini, langsung tak tanda tangan nih. Eset. Wah, ini tanggal berapa nih? Tung Desember, tanggal biru nih. 24, Pak. Tanggal 24, Tung Desember. Waringin 24 bulan 7 2020 nih. Langsung Pak Hari, wes untuk Anda nih. Jos mantap karena dia berjasa loh, merangkum kok dia niat belajarnya. Wah, ini. Wah, oke. Nanti ya di setiap akhir hari saya bagi-bagi buku. Bagi-bagi buku, alamat Pak Diki langsung ya, tolong ya nih. Stop nih. Wah, ini dikasih singkatan, ini keren ini ada ngasih singkatan. Mustafa Topa, wes. Ya ini memilih bisnis GTBCB Pak. Apa itu? Gaya hidupnya seperti apa? Tes cermin, pilih jenis bisnis yang menghasilkan, cari orang yang sudah berhasil, bantu kepentingannya dia. GTBCB. Wah, I love you full gitu Pak Mustafa. Oke, ya, mari kita lanjutkan dulu Pak Diki. Yuk, mari kita. Oke, tadi sudah senang. Tarik nafas lagi panjang. Semua tarik nafas panjang-panjang sambil melek. Semua. Hembusan. Terima kasih Tuhan. Tarik nafas lagi panjang. Oh yes. Nah. Minum dulu. Minum. Wah, ini botol berikutnya minum. Nah, kita lanjut, ayo, lanjut. Tapi percuma ya, saya ajarin macam-macam. Lu ini hasil praktek nih, bukan hanya teori semata, tapi belajar sama orang ahli teori boleh. Saya bilang toh, asal dia terbukti membawa orang sukses ya, enggak apa-apa. Menganulis buku juga mikir, merenung, kita mikir aja males, dia sudah bantu mikirin, ya sudah kita terima. Tapi kalau plus praktek, dia lebih tahu detailnya. Saya ulangi, kalau dia plus praktek, dia lebih tahu detailnya. Saya marketing, buku saya dapat rekor muri. Satu hari, betul Pak Diki ya. Pak Diki tolong komunikasi nih. Sini Pak Diki, yuk on kan suaranya. Saya diundang Gramedia ya. Gramedia Pustaka, betul Pak Diki ya? Iya, betul. Terus pada waktu itu mau ulang tahun ke-50 Gramedia berdiri. Terus kemudian Pak Wandi, direktur utamanya Gramedia, betul ya? Gramedia Pustaka Utama ya. Ya, dia bilang, Pak Tung, 2 buku Pak Tung itu terlaris sepanjang sejarah percetakan Gramedia. What? Maksudnya, iya, kalau buku Financial Revolution-nya Pak Tung itu buku terlaris untuk buku finansial. Betul ya? Betul. Marketingnya Pak Tung juga. Loh, itu yang dokter itu, yang ahli itu, kan bukunya laris juga. Aduh Pak Tung, itu 10 tahun laku 30.000. Pak Tung sehari 38.000. Oke, makasih. Saya bilang makasih. Ini Pak Diki saksinya, kalau saya mengada-ada ya ada Pak Diki nih. Betul Pak Diki? Suaranya Pak Diki di-on kan? Ayo Pak Diki. Tadi bilang betul, tapi sekarang baru saya minta konfirmasi sekali lagi. Betul Pak Diki? Pak Diki kemana? Baru pipis. Betul? Ya, betul Pak.
Betul ya, pernah meeting seperti itu. Nah, oke, mari kita lanjutkan. Jadi dari praktek, jadi sekali lagi financial revolution dari praktek. Oke, mari kita lanjutkan. Semangat. Gosok, yes. Oke, lanjut. Nah, tapi percuma, kita akan belajar banyak strategi. Bagaimana orang kaya dikejar uang. Penting banget. Kenapa orang kaya dalam waktu yang sama mencetak uang ribuan kali lebih banyak dari orang lain? Strategi. Sebelum yang pertama ini diubah, begitu ya. Yuk lanjut nih. Nih Pak Diki. Jadi yang pertama ini kalimat-kalimat yang menghambat kita harus dibuang dulu. Boleh kita hajar sekarang ya, lanjut nih. Ayo lanjut. Wow, sehari 38.000 ya, rekor muri terlaris sepanjang sejarah sampai hari belum terpecahkan untuk penjualan di hari pertama. Sebenarnya sudah pecah sih, tapi saya sendiri yang nerbitin. Nih, buku ini udah 50.000 lebih. Tapi sekali lagi ya, karena saya terbitin sendiri, jualan pakai online, wah itu sudah tidak lewat Gramedia. Ini, uang adalah akar dari segala kejahatan. Siapa yang angkanya 8, 9, 10? Yo, yang angkanya 8, 9, 10, ketik aja 8, 9, 10. Yang angkanya 8, 9, 10, ketik saya 10, ini 8. Yang satu enggak usah, yang 8, 9, 10 aja. Waduh, banyak banget. Waduh, Pak Diki, parah ini Pak Diki. Oke, tolong tangan kiri semua begini, kanan kiri semua begini dulu. Ayo semuanya gerak-gerak begini. Ayo semua ikut saya. Oke, bilang Insyaf boy. Ayo bilang semuanya. Insyaf boy. Biarin anak-anak tahu juga boleh. Insyaf boy. Nah, ini kenapa harus insyaf? Gini loh. Sekali lagi, keyakinan ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang ada hanya yang menghambat kita atau mendukung kita untuk jadi kaya. Perhatikan baik-baik. Ketika Anda angkanya 8, 9, 10, uang adalah akar dari segala kejahatan. Ikutin saya semua, bilang ayo dong ngomong gitu ya. Jadi lupa waktu saya presentasi begini ada yang sampai komentar sampai di website ada Pak dosa loh, itu kitab suci. Sampai saya baca kitab suci. Ternyata di kitab suci tidak ada tulisannya uang adalah akar dari segala kejahatan. Ada ya Pak Tung, langsung nyebut ayat. Yang ada ternyata coba dibaca lagi. Ternyata judulnya cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Nah kalau Anda punya keyakinan bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan, silakan. Bukan uangnya akar dari segala kejahatan, cinta uangnya. Kalau Anda cinta uang lebih dari anak Anda cinta uang lebih dari saudara Anda lebih cinta uang dari partner Anda lebih cinta uang daripada guru Anda lebih cinta uang karena ego Anda lebih cinta uang daripada Tuhan, wah ya sudah banyak akar dari segala kejahatan. Ada orang rebutan 1 juta aja bunuh-bunuhan. Betul toh? Jadi cinta uang bukan begini. Jadi mestinya yang benar, ini perhatikan kalau saya salah tolong diralat, boleh kita diskusi. Tidak punya uang, kemungkinan jahatnya lebih besar. Uang sebetulnya memagnify. Saya ulangi. Ingin uangnya orang lain secara tidak halal, akar kejahatan. Kalau Anda sekarang mau ngerampok, berani mati, berani katanya gitu. Bukan ketembak mati masa bodoh daripada hidup sengsara, gak ngerampok aja. Nggak usah ngerampok, tak kasih 10 miliar. 10 miliar tunai jreng ya. Oke, sudah 1 bulan enak makan-makan, duitnya masih ada, selama duitnya masih ada. Apalagi ternak pasif income-nya, wah jadi dapat duit terus, jadi nggak pernah habis-habis, duitnya enak terus, dapat pasif income. Apa yang terjadi? Ayo ngerampok, nggak mau, kenapa? Takut mati. Loh, tadi kok berani mati? Iya, nggak punya duit gitu ya. Jadi ingin uangnya orang lain secara tidak halal itu membuat orang akar dari segala kejahatan. Sebenarnya bukan uang, uang hanya memagnify. Saya ulangi ya, uang hanya memagnify kita. Kalau kita baik, kebaikan kita akan nyebar lebih banyak. Kalau kita jahat, kejahatan kita lebih peng-pengan, lebih parah karena duitnya bisa ngongkosin gitu ya. Bisa bunuh hakim, bisa bunuh apa karena punya duit. Nah itu bahaya sekali, bisa ngilangin orang. Wah itu punya duit ya. Ini jadi uang hanya memagnify kita. Kita baik ya, uang kita banyak, jadi kebaikan kita semakin nyebar. Kita jahat, kejahatan kita semakin nyebar. Nah ini. Tapi sekali lagi, uang bukan akar dari segala kejahatan. Tapi kalau Anda ngomong begini apa? Nah, uang kok disalahin Pak Beri Darmawan, insaf boy, tobat bener gitu ya. Pak Hamdi Rahmat ya bener juga, gak ada uang sudah memicu kejahatan, betul sekali. Nah jadi please deh Anda diubah ini keyakinannya minimal jadi angka 1 semua, sangat tidak setuju. Saya ulangi ya, nih semua di sini pernah jadi anak-anak, betul ya? Minimal punya anak atau pernah jadi anak-anak minimal.
punya anak sih Pak, tapi lupa di mana. Ya ada juga gitu, punya anak di mana, lupa, woi, anaknya berceceran. Tapi sekali lagi, kalau Anda punya anak, atau waktu Anda masih kecil, pada waktu Anda ngambil barang, mau dimasukkan ke mulut, anak seringkali ngambil apa, masih mulut, begitu ya. Begitu ngomong, mau dimasukin mulut, orang tua kita ngomong gimana? Atau kita sebagai orang tua ngomong apa? Jangan, itu kotor. Nah, sama, ketika Anda punya duit, mau dimasukkan ke mulut, orang tua kita atau kita ngomong apa kepada anak kita? Jangan nak, uang itu kotor, nggak boleh dimasukin mulut. Apa yang terjadi? Dia sudah punya kalimat, oh uang itu kotor. Ini negatif terhadap uang. Ketika dia negatif terhadap uang, hasilnya apa? Begitu besar kalau miskin, lah iya uang itu kan kotor. Otak hanya cari nikmat menghindari sengsara. Sesuatu hal secara otak mamalia kita anggap menyengsarakan kita mendadak menjauh. Loh, kalau menganggap uang itu nikmat juga Pak, tapi uang itu kotor, apa yang terjadi? Otak jadi bingung, plus sama negatifnya sudah diam aja. Kalau Anda bilang uang itu baik adanya kok, yang tidak baik orangnya, gitu aja. Uang itu baik adanya, yang tidak baik orangnya yang menggunakan, simpat orangnya. Kalau uangnya banyak, orangnya baik, dia akan tambah lebih memagnify, dia jadi kebaikannya lebih nyebar kepada orang yang lebih banyak. Nah, kemudian saya ngajarin anak saya waktu masih kecil, begitu punya uang pasti sini. Ada uang tabung aja, ada uang tabung aja, ada uang tabung, ada uang jangan masuk tabung aja. Sampai satu hari ini true story, uangnya Pak Diki gemeletak di pinggir di meja langsung diambil sama anak saya ditabung. Lu kok ditabung nak? Lu katanya Bapak kalau ada uang ditabung, tapi itu bukan uangmu nak, uangnya Pak Diki. Pak Diki ikut saya 18 tahun. Oke, nice, I love you Pak Diki, thank you gitu ya. Nah, terus kemudian ini yang terjadi lagi. Ini yang terjadi. Tapi semakin besar dia akan punya uang nabung terus. Bahaya, tidak pernah berani bisnis. Jadi harus diajari lagi. Oh, tidak punya uang, nak. Kembali sebagian diinvestasi, punya pasifkan, sebagian di bisnis, bisnisnya jalan tanpa kita. Kita harus punya impian yang besar, gitu ya. Nah, kalau laundry-nya jadi 1.500 ya jadi triliuner juga. Gitu jangan menghina laundry, gitu ya. Partner saya di properti, kita kan dapat properti kan duitnya ratusan miliar. Dan begitu kita ratusan miliar, pada waktu meeting, Pak Tung, oh iya saya baru buka laundry bagus ini saya cita-cita sini. Terus waktu saya pulang, partner saya ini ngomong sama partner saya yang lain, murid saya yang sekarang jadi partner, ngomong gimana? Itu Pak Tung kok ngurusin laundry itu kan uang kecil, ngapain sih ngurusin laundry? Kan uang cuma 10.000, berapa ribu doang. Nah, satu hari bumi gonjang-ganjing, properti kan lagi susah, lagi sesak napas, hengki sesak napas, terus kemudian mulai dirasionalisasi, dikeluarin karyawan-karyawannya dia, di perusahaannya dia, bukan di perusahaan saya. Ketika dirasionalisasi, dikeluarin, apa yang terjadi? Ada satu karyawan yang manajernya yang bagus, tidak dikeluarkan, malah mengundurkan diri. Padahal kalau dikeluarkan dapat pesangon, mengundurkan diri kan tidak dapat pesangon. Loh, kok kamu keluar? Iya Pak, saya kan sudah punya laundry 2. Laundry apa? TDWL itu tempat kerja Bapak, The Daily Wash Laundromat, TDWL, The Daily Wash Laundromat. Loh, emangnya berapa? Kamu di sini kan gaji lumayan tuh 15 juta. Belum nanti kalau dapat komisi ya Pak. Sekarang kan komisi lagi berat, lagi begini. Nah, kalau saya di laundry itu satu laundry 1 bulan dapat 25 juta. Satu laundry dapat 25 juta ya 50 juta ya sudahlah Pak, pensiun aja. Langsung partner saya, Pak Tung ayo buka. Sekarang buka sama saya di Medan, nanti mau buka di Batam, mau buka di Bali langsung. Ayo Pak Tung, kita kerjasama, ayo buka terus, ayo. Cocok ini, dahsyat. Langsung semangat beliaunya. Jadi jangan menghina uang kecil, kalau dikali jumlahnya banyak ya jadi banyak. Boy. Oke, kita lanjutkan. Nih, langsung. Jadi sekali lagi isi otak kita ini plus dan minusnya bisa banyak. Lanjut nih. Ayo lanjut Pak Diki, tolong lanjut materinya tadi. Ini tolong nanti diisi semua begitu ya. Ini saya hanya ngasih contoh. Contohnya, uang bukan segalanya. Mohon kejujurannya ya. Siapa yang angkanya 8, 9, 10 tolong diketik. 8, 9, 10. Yang satu yang berapa? Wes, Pak Aspiani. Ini 10, Bu Ratna. Ini Pak Ferry. Ini 10. Uang bukan segalanya. Wah, 8, 9, 10. Waduh, banyak amat ini. Tuh, oke, semua. Tangan gini semua, ayo semua begini. Semua begini. Ayo sikut kiri, sikut kanan, bilang. Insaf boy. Ayo. Kenapa sih harus begini? Supaya keteknya kena angin jadi tidak begitu bau begitu ya, supaya ngabas begitu biar seger gitu ya. Ayo. Insaf boy. Bapak Ibu yang mendukung kita. Kalau ini kan coba perhatikan, uang bukan segalanya. Berarti Anda memperkecil arti penting uang. Ketika otak kita memperkecil arti penting uang, Pak Tung, apa Pak Tung bagi Pak Tung uang
uang segalanya. Enggak, boy. Masih ingat tadi pelajaran di jam pertama? Bagi saya uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Saya ulangi. Tapi segala-galanya perlu uang. Mau kentut aja kadang nggak bisa, harus pergi ke dokter ngasih obat, atau sokok dut baru bisa kentut. Ya, ketawa juga butuh uang, butuh wifi minimal, nonton di YouTube. Nah, semuanya butuh uang. Ikut seminarnya tuh bisa paling yes. Banyak yang gratis sih. Banyak yang saya jual murah. Tapi sekali lagi begini, perhatikan baik-baik teman-teman. Perhatikan baik-baik nih. Jadi, yang paling tepat bukan uang bukan segala-galanya, tapi Anda tambah. Bukan masalah tepat dan tidak tepat. Yang mendukung kita untuk betul uang bukan segala. Setiap kita ngomong, kita bilang benar. Uang bukan segala, tapi segala-galanya butuh uang. Anda luruskan. Jadi caranya bagaimana sih meluruskan? Nih, lanjut dulu Pak Diki. 3 dan 4, mari kita lanjutkan dulu. Ini penting nih. Semangat, 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 semangat. Woi, semangat, woi. Nih. Uang tidak bisa membeli cinta. Siapa yang angkanya 8, 9, 10? Oke, tolong diketik lagi. Waduh, Pak Ahmad Yahya. Waduh, kok banyak amat ini. Waduh, yang angkanya 8, 9, 10, yang 3, 1 nggak usah. Yang 8, 10 aja ini. Oke, waduh, banyak banget ini. Waduh. Oke, yang 8, 9, 10. Oke, semuanya lagi. Tangan kiri, kanan kiri semua. Biar rada adem, biar ketek rada kering. Oke, sikut kiri kanan. Bilang, semangat, hoi. Insaf, hoi. Insaf, boy. Ayo semua ikutin ya, semua yang 891 semuanya ikut terlibat. Jadi jangan saya doang yang tampak gila, yang peserta juga ikut gila. Dia waduh sampai kacamatanya mencolot. Saking semangatnya, kacamatanya kesampluk, matanya sampai Wah, tenang, saya kacamata ada 2 loh, sampai punya cadangan kalau mau mencelat nanti bisa pakai. Minta dites dulu. Ini waduh burung. Karena mencelat itu plastik burung. Sabar, ini terjadi error. Jadi harus semangat, untuk gila dikit tidak apa-apa. Yang penting semangat, belajarnya lebih nyantol daripada tidak semangat. Kita tes dulu. Yang ini, yang pertama ya, sama yang kedua ganteng mana? Waduh, malah survei. Yang kedua ini. Waduh, mana ganteng yang mana? Ini yang kedua ya. Yang ini yang pertama, ini yang pertama. Waduh. Yang kedua, yang pertama. Ganteng Pak, dua-duanya ganteng, boleh. Makasih. Oke, ya ini yang ke-1 dua-duanya Pak, pokoknya orangnya ganteng, makasih. Oke, makasih ini. 1, 2. Yang pertama, yang kedua, 1, 2, wis. Ya wis. Oke lah, variasi deh, ganti kacamata dulu, yang kedua. Ini minusnya beda, ini lebih minus, tapi dasar matanya sudah senior, ini kalau buat baca jadi bureng karena minusnya lebih tinggi, jadi buat jauh dekat, tapi kalau baca lebih bureng, lebih enak. Ini, oke, mari kita lanjutkan dulu deh, variasi yang ngomong 1 tenang, besok kembali lagi ke kacamata nomor 1, oke, mari kita lanjutkan dulu nih, mari kita lanjutkan. Uang tidak bisa membeli cinta. Siapa yang angkanya 8, 9, 10? Silakan diketik, ketik 8, 9, 10. 8, 9, 10. Oh ya, pertanyaan saya, oh ya? Pada seminar live ada yang jawab, tidak Pak, itu salah itu. Loh kok bisa? Itu nggak tahu tempatnya aja. Loh, kamu tahu tempatnya? Punya, loh malah punya. Ternyata organisatoris, ya, penjual cinta, ya boleh juga. Woi, jadi uang tidak bisa membeli cinta. Di awal-awal saya mulai berkarir, itu saya merasa, waktu saya kuliah, saya merasa, dulu kan, waduh kalau saya kan ditolak, saya bukan ditolak. Saya bingung milih di antara 6 calon pacar saya. Kenapa bingung? Karena 6-6-nya tidak ada yang mau. Kenapa tidak ada yang mau? Kurus kering, hari ini berat saya 78, begitu ya. Dulu bobot saya 53 dengan tinggi 183 cm. Saya tingginya 183, cukup tinggi gitu ya untuk orang Indonesia. Sudah bobot 53, kering begitu, terus sekolahnya goblok. Miskin lagi, waduh celaka gitu ya. Nah, tapi ini tadi, akhirnya saya terpacu, jadi mahasiswa teladan masih ditolak-tolak cewek. Saya akhirnya ikut jadi sales mas kelilingan, jadi kuliah, jadi terpilih jadi mahasiswa teladan sampai teman-teman protes kalau semuanya untuk kamu maka kampus jadi sepi katanya karena tidak pernah kuliah. Apa yang saya lakukan? Saya bisa beli mobil nyicil gitu ya. Wah, Grand Civic 3 pintu, zaman dulu catatan si boy gitu ya. Pernah nonton catatan si boy? Pernah nonton catatan si boy. Ada yang pernah nonton film catatan? Oh pernah. Oh yang nulis pernah nih. Waduh,
Waduh Mas Denny, Mas Rizky pernah, wah, Emon, ya betul ada Emon sekarang. Ini mesti orang kuno nih. Itu kan sudah berapa puluh tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Catatan si Boy. Catatan si Boy 1, catatan si Boy kedua, pada itu catatan si Boy kedua naik Grand Civic putih, saya naik Grand Civic merah 3 pintu. Nyicil tapi gak ada yang tahu, aman gitu kan, perempuan gak ada yang tahu. Nah, tapi pada usaha naik Grand Civic 3 pintu, sudah secara keuangan merdeka, tetap ternyata ditolak cewek. Jadi kenapa ditolak cewek? Saya merasa, waduh, ternyata betul ya, uang tidak bisa untuk membeli cinta. Buktinya saya kaya, tetap orang ada yang nolak saya. Ternyata selidik punya selidik. Kalau saya sekarang sudah bisa ngatasin gitu ya. Ternyata semua tadi tergantung apa yang diomongkan pada diri sendiri dan orang lain. Ketika ditanya, loh kamu dideketin oleh Tung Desemwaring itu tinggi, pinter, mahasiswa teladan, naiknya mobil keren, kok nggak mau tau? Jawabannya gimana? Saya nggak mau dapat orang kaya. Loh kenapa? Orang kaya itu istrinya banyak. Ternyata dia trauma, dia pernah melihat, pernah mendengar, pernah merasakan. Tetangganya dia cantik, jadi istri kedua, terus kemudian ternyata orang lagi punya istri ketiga, punya istri keempat, hidupnya ya duitnya ada, tapi secara keluarga tidak harmonis, penuh penderitaan, gitu. Jadi dia tidak mau. Lah kalau saya sekarang lebih tahu, datangnya keyakinan kan tidak mendukung dia dapat orang kaya. Perhatiin, saya tanya, orang kaya istrinya banyak, saya tanya, ada tidak orang miskin yang istrinya banyak? Ada enggak? Tidak semua laki-laki, ya benar tidak semua laki-laki. Banyak nih, ada banyak. Orang miskin istrinya banyak, ya ada. Belum jadi triliuner istrinya banyak, baru ratusan juta, miliaran udah banyak. Supir becak. Mohon maaf, driver saja istrinya 3, driver saya. Tapi sudah satu meninggal, yang kedua sudah cerai, ini yang ketiga gitu. Tapi ada yang 3 diambil semua. Dulu office boy saya di BCA itu istrinya 3. Jadi office boy saja bisa istri 3. Enak Pak, istri saya kerja, saya jadi kalau motor dia pengen butuh motor, istrinya suruh urunan 3. Enak amat. Boleh juga itu ya, istrinya jadi banyak gitu ya. Di Kalimantan orang sederhana istrinya 9. Nah itu teman saya kemarin, murid saya di Balikpapan yang punya bakso, Mas John Kelana, itu istrinya juga bukan hanya satu, lalu Mas John Kelana. Nah itu kemarin kena COVID. Nah kemudian saya kasih motivasi gini-gini, sembuh. Dia bilang, Pak, utang nyawa sama Bapak. Oke, bukan utang nyawa Pak, saya cuma melanjutkan apa yang saya tahu dari Tuhan, kasih yang bukan yang saya. Waduh, sisiran maneh ini digedein jadi sisiran maneh ini. Tapi sekali lagi nih, jadi istri jadi investasi. Waduh, keren ini Bu Margaret. Kalau istrinya produktif, kayak Pak Eka Cipta. Katanya Pak Eka Cipta yang baru aja meninggal, yang anaknya rebutan warisan, katanya semua istrinya dia 20 sekian istri dikasih bisnis, semuanya disuruh ya, walaupun istrinya resmi. Wes ganteng Pak Ahmad Yahya, SEMM ya. Oke, yuk kita lanjutkan dulu. Waduh, ketinggalan baru pulang kerja, enggak apa-apa, kita hajar sampai malam.